Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kami juga selalu berdoa kepada Tuhan bagi Bapak Ibu yang saat ini terbaring lemah di tempat tidurnya, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukanlah bagimu tanah baru, sebab setidaknya waktu untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujami kamu dengan keadilan. Sabur hamu di hamu bahen hati goran asamat gotil hamu hobar tu asin roha. Totas hamu di hamu sadaladang na ibaru ainunga jepang tiki mangulurit Jehovah. Pai maro ibana jala di paduahon tu hamu ati goran. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masih banyak orang Kristen yang harus kita akui ketika mereka mendengarkan firman Tuhan tersakiti dan tersinggung, bahkan marah. Mereka beranggapan firman Tuhan ini terlalu keras dan menyinggung kehidupan pribadinya. Akibatnya ketika dia tidak mau menerima, dia tidak mau beribadah. Kalaupun dia beribadah, dia akan pindah gereja untuk beribadah. Saudara-saudari, inilah gambaran hati yang keras. Kita tidak mau menerima nasihat, teguran, dan ajaran melalui firman Tuhan. Hati yang demikian harus dibongkar dan harus diolah kembali. Jika tidak, meski ditaburi oleh benih firman apapun, juga tetap hasilnya nol dan tidak akan pernah berhasil, sebab firman Tuhan yang mereka dengar akan berlalu dan tidak akan pernah tertanam di dalam hati. Saudara-saudari, Yakobus mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya di dalam pasal yang pertama ayat 22, dia katakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika engkau hanya menjadi pendengar, engkau akan menjadi penipu dan menipu dirimu sendiri. Karena itu milikilah hati yang mau dibentuk dan jangan terus-menerus mengeluh, bersungut-sungut. Atau mungkin kita tidak sabar dan tidak mau menerima. Sebagaimana Tuhan pernah katakan di dalam perumpamaan, benih yang ditabur di tanah yang subur, di tanah yang gersang, di tanah yang semak berduri, di tanah yang keras. Jadikanlah hidup kita, hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak lagi kita anggap menjadi sesuatu yang keras, yang bertentangan, tetapi kita mau menerima firman Tuhan tersebut untuk merubah kehidupan kita sehingga kita mau hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara-saudari, proses pembentukan dari Tuhan dan itu ada waktunya. Selama kita mau tunduk, taat di dalam proses itu, maka segala sesuatunya akan selesai. Bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun oleh karena mereka tidak mau menerima dan menjadikan diri mereka, hidup mereka menjadi tempat yang subur. Itu sebabnya bangsa Israel dikenal sebagai tegar tungku yang selalu memberontak kepada Tuhan. Bila kita memiliki penyerahan diri, bila kita punya penyerahan diri atau mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka aliran-aliran airnya
atau Roh Kudus akan dicurahkan atas kita, sehingga tanah kita, hidup kita menjadi lunak, menjadi tanah yang gembur, yang subur untuk ditanami, dan akan dicurahkan atas kita. Tanah hati kita menjadi tanah yang subur dan siap untuk ditaburkan benih firman-Nya. Saudara-saudari, Alkitab menyatakan benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang setelah mendengar firman itu, ia menyimpannya dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dari ketekunan. Itu yang dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 12. Dan setelah itu tumbuh berbuah 100 kali lipat, sebagaimana dikatakan dalam Lukas 8 ayat 8. Mari saudara-saudari, hanya tanah hati yang baik yang akan menghasilkan tuaian berlipat kali ganda dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam satu hari, marilah semuanya untuk Tuhan. Satukan hati, satukan pikiran, satu kasih, satu tujuan, hidup di dalam kehendak Tuhan, menjadi tanah yang subur. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.